Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menayangkan presentasi dari berjudul pengaruh konsentrasi pupuk daun dan beberapa macam larutan nutrisi terhadap berat kering tanaman selada keriting pada sistem NFT. Dari anggota kelompok kami ada Melina Estriana Suci dengan NIM akhir 029, Dinda Nabila Khotib dengan akhir 031, Anissa Laila Azhar dengan NIM akhir 068, dan saya sendiri dengan NIM akhir 076. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Selada merupakan salah satu contoh tanaman hortikultura yang telah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Sayuran ini merupakan salah satu sayuran yang memiliki nilai komersil dan prospek yang cukup baik untuk ditanam. Selada selain bisa tumbuh baik pada media tanah, juga dapat tumbuh baik pada media air. Tapi tidak semua unsur yang dibutuhkan ada di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan unsur ini dengan pemberian pupuk. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk daun dan larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan pupuk yang diberikan melalui media cair. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, diperlukan jenis dan konsentrasi pemberian pupuk yang sesuai. Penelitian ini mengambil data dari berat kering tanaman selada. Berat kering tanaman merupakan cerminan dari kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang ada. Pemupukan daun dipercaya lebih efektif, tapi pemberian pupuk daun belum sepenuhnya efektif. Maka dilakukanlah kombinasi antara pupuk daun yaitu growmore dan bermacam-macam larutan nutrisi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik data pada pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting berdasarkan umur tanaman selada keriting. Yang kedua, bagaimana hasil uji analisis homogenitas variansi dan uji ANOVA dari data pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari pemberian konsentrasi pupuk daun dan berbagai macam larutan nutrisi yang berbeda terhadap pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting. Menganalisis karakteristik data pada pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting berdasarkan umur tanaman selada keriting. Menguji hasil dari uji Duncan dan uji ANOVA dari data pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting. Mengetahui pengaruh dari pemberian konsentrasi pupuk daun dan berbagai macam larutan nutrisi yang berbeda terhadap pertumbuhan berat kering tanaman selada keriting. Manfaat bagi penulis dapat mengaplikasikan metode rancangan split plot dalam RAKL dalam sebuah penelitian dan memenuhi tugas rancangan percobaan. Bagi pembaca dapat mengetahui apakah ada pengaruh konsentrasi pupuk daun dan beberapa macam larutan nutrisi terhadap berat kering tanaman selada keriting pada sistem NFT, Nutrient Film Technique. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, pupuk daun. Menurut Sutejo, pada tahun 1999, pupuk daun adalah bahan-bahan tertentu yang diberikan kepada tanaman dengan cara menyemprotkan pada daunnya agar dapat langsung diserap oleh daun sehingga kebutuhan nutrisi sayuran dapat terpenuhi. Kelebihan dari pupuk daun yaitu penyerapan unsur-unsur yang diberikan dapat lebih cepat terserap oleh daun dibandingkan pemupukan biasa melalui akar. Larutan nutrisi selada sistem NFT. Larutan nutrisi dibuat dengan cara mencampurkan garam dengan air. Jika garam dicampurkan dengan air, maka garam akan larut, kemudian memisahkan diri menjadi beberapa ion. Kemudian larutan ini akan dialirkan pada akar tanaman dan akar akan menyerap ion tersebut secara terus-menerus karena akar tanaman selalu terendam di dalam air tersebut. Berat kering tanaman. Berat kering tanaman merupakan cerminan dari banyaknya senyawa organik yang disintesis oleh tanaman dari senyawa anorganik. Senyawa-senyawa tersebut meliputi air dan karbon dioksida. Semakin baik pertumbuhan tanaman, maka berat kering juga akan meningkat. Lanjutnya akan diterangkan oleh Melina. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi Fania Dewi Rahmaningtyas, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kemudian variabel penelitian berat kering dari tanaman selada keriting yang diberi konsentrasi pupuk daun dan berbagai larutan nutrisi yang berbeda. Kemudian langkah kerjanya yaitu menggunakan metode pengolahan split plot yang terdiri dari 2 faktor dengan 3 kali ulangan. Faktor 1 sebagai peta utama yaitu macam larutan nutrisi P terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu P1 growmore 2 gram per liter, P2 gendapan 2 gram per liter, P3 larutan campuran ZA, TSP, KCl 2 gram per liter. Faktor kedua sebagai anak peta yaitu
Konsentrasi pupuk daun gemur terdiri dari 5 taraf perlakuan. D0 sama dengan 0 gram per liter, D1 sama dengan 1 gram per liter, D2 sama dengan 1,5 gram per liter, D3 sama dengan 2 gram per liter, D4 sama dengan 2,5 gram per liter. Percobaan dilakukan berbagai tahap. Yang pertama yaitu persiapan media tanam, yang kedua persemaian benih, yang ketiga pemberian larutan nutrisi pupuk daun, yang keempat yaitu pemanenan. Kemudian langkah analisis datanya, yang pertama mendeskripsikan variabel, yang kedua menginputkan data yang telah diperoleh, yang ketiga yaitu uji asumsi residual meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independensi. Yang keempat yaitu uji ANOVA, yang kelima uji lanjutan uji Tukey, kemudian yang keenam mengambil kesimpulan dan saran. Kemudian bab 4 pembahasan. Berikut ini adalah tabel berat kering tanaman selada keriting dalam gram. Kemudian kami melakukan uji asumsi pada rancangan acak kelompok dengan split plot design. Yang pertama yaitu uji normalitas residual. Dengan hipotesis ujinya, H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujiannya, H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel di samping, tabel probability plot of resi, diketahui bahwa p-value-nya 0,082 lebih dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah terima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas residual. Untuk hipotesis ujinya, H0 residual homogen, H1 residual heterogen. Dengan kriteria pengujian, H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alfa 0,05. Dari hasil output di samping dapat diketahui bahwa p-value 0,143 lebih dari alfa 0,05. Jadi keputusannya adalah terima H0, maka dapat disimpulkan residual homogen. Selanjutnya, uji asumsi secara deskriptif. Dari residual plots of response dapat dilihat bahwa pada grafik normal probability plot, residual hampir mengikuti garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Sedangkan pada grafik versus fit dapat dilihat bahwa residual menyebar rata di atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bersifat homogen. Begitu pula pada versus order, di sini dapat dilihat bahwa residual menyebar rata di antara sumbu 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bersifat independen. Selanjutnya, pengujian rancangan acak kelompok dengan split plot design. Hipotesis yang diuji, yang pertama pengaruh petak utama yaitu nutrisi dengan H0 alfa 1 sampai dengan alfa I sama dengan 0, H1 paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengaruh anak peta yaitu pupuk daun dengan H0 sama yaitu beta 1 sampai dengan BJ sama dengan 0. Dan H1 paling sedikit ada 1J di mana BJ tidak sama dengan 0. Ketiga, pengaruh sederhana atau interaksi di mana H0 alfa beta 11 sampai dengan alfa beta IJ sama dengan 0 dan H1 paling sedikit ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Terakhir, pengaruh pengelompokan dengan H0 K1 sampai dengan KK sama dengan 0. H1 paling sedikit ada 1K, di mana KK tidak sama dengan 0. Kriteria dari pengujian, yaitu H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 5% atau F hitung lebih besar dari F tabel.
Berikut hasil uji ANOVA. Dari hasil uji ANOVA yang telah ditunjukkan, dapat dilihat bahwa nilai F hitung kelompok sebesar 50,493 lebih besar dari F tabel sebesar 6,94. Di sini dapat disimpulkan bahwa kelompok berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Begitu pula pada nilai F hitung faktor utama, yaitu larutan nutrisi sebesar 23,942 lebih besar daripada F tabel sebesar 6,94. Dapat disimpulkan bahwa faktor utama ini berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Lalu pada nilai F hitung faktor anak peta, yaitu konsentrasi pupuk sebesar 0,9084, lebih kecil daripada F tabel 2,78. Di sini dapat disimpulkan bahwa faktor anak peta tidak berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Dan nilai F hitung pada faktor utama dan faktor anak peta sebesar 1,4154 lebih kecil daripada F tabel sebesar 2,36 juga tidak berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Uji lanjutan yang kita gunakan adalah uji 2K. Berdasarkan uji ANOVA yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ulangan dan faktor utama, yaitu larutan nutrisi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berat kering yang dihasilkan dalam budidaya tanaman selada, sehingga perlu dilakukan uji lanjutan. Namun pengujian lanjutan hanya dilakukan pada faktor utama saja, sebab untuk mengetahui perlakuan faktor utama mana yang paling baik untuk digunakan. Uji lanjutan yang digunakan di sini adalah uji 2K. Berikut adalah hasil dari pengujiannya. Berdasarkan hasil uji 2K, terlihat bahwa rata-rata berat kering akibat perlakuan faktor utama pada P3 atau pemberian nutrisi campuran memberikan nilai rata-rata berat kering terbesar, yaitu sebesar 0,970667, yang terletak pada grup A, di mana berat kering tanaman merupakan akumulasi dari senyawa organik yang disintesis dari air dan karbon dioksida. Nilai berat kering tanaman yang besar menunjukkan pertumbuhan tanaman yang berlangsung baik, sehingga pemberian nutrisi campuran yang terdiri dari zat ZA, TSP, dan KCl dengan perbandingan 2:1:1 pada tanaman selada dengan sistem NFT sangat disarankan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pengujian yang kami lakukan, yang pertama, uji asumsi pada rancangan acak kelompok dengan split plot design telah terpenuhi. Kelompok ulangan dan kelompok faktor berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Namun, dua faktor lainnya, yaitu faktor anak peta dan interaksi antara faktor utama dengan faktor anak peta, tidak berpengaruh terhadap berat kering tanaman selada. Yang ketiga, hasil uji 2K menunjukkan bahwa pemberian nutrisi campuran yang terdiri dari zat ZA, TSP, dan KCl dengan perbandingan 2:1:1 pada tanaman selada dengan sistem NFT sangat disarankan. Saran yang kami berikan, diperlukan pengujian lebih lanjut dan mendalam terkait pengambilan data dan analisis data pada makalah ini. Di samping itu, penulis memiliki keterbatasan referensi dan pengetahuan. Penulis menyadari makalah ini masih belum sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini dapat disusun dengan lebih baik nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa untuk program Minitab. Selanjutnya, saya di sini akan mendemokan bagaimana pengolahan data yang telah diperoleh dengan menggunakan Minitab. Tapi langkah awalnya yaitu kita menguji asumsi dari residual sebelum menguji ANOVA dari data tersebut. Yang pertama yaitu kita akan menguji dengan uji normalitas residual, yaitu dengan stat. Yang pertama kita akan menampilkan residual dari data tersebut dengan stat, ANOVA, kemudian general linear model, fit general linear model, memasukkan berat kering pada kolom respon, memasukkan faktor yaitu kelompok ulangan, kemudian faktor utama atau larutan nutrisi, kemudian
faktor peta atau konsentrasi pupuk. Lalu pada randomness, ini kita mengubah ulangan yang semula fix menjadi random. Kemudian oke, kemudian waktu model kita mengeluarkan pada terms in model ini mengeluarkan ulangan, larutan nutrisi, dan konsentrasi pupuk, interaksi antara ulangan dan larutan pupuk, serta nutrisi dan konsentrasi pupuk. Cara mengeluarkan interaksinya yaitu seperti berikut. Untuk mengeluarkan interaksi antara ulangan dan faktor utama, yaitu larutan nutrisi, kemudian add. Kemudian mengeluarkan interaksi antara larutan nutrisi dan konsentrasi pupuk, kemudian add. Di sini interaksi antara ulangan dan larutan nutrisi berperan sebagai galat A. Kemudian log OK. Option tidak perlu. Kemudian pada storage, ini kita mencentang residual. Lalu OK. Lalu OK. Kemudian kita menampilkan residual yang telah diperoleh tadi, yaitu dengan kolom resi 1. Selanjutnya bisa dilakukan dengan uji asumsi normalitas data. Normalitas residual data dengan yaitu stat, basic statistic, normality test, kemudian memasukkan variabel resi 1 dan menggunakan test of normality-nya yaitu Kolmogorov-Smirnov. Lalu oke. Nah, berdasarkan plot normal probability plot of resi 1 atau plot normalitas residual, ini menunjukkan bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,08 yang berarti bahwa nilai p-value itu lebih dari nilai alfa 0,05 yang dapat diputuskan bahwa menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Selanjutnya melakukan uji asumsi homogenitas residual, yaitu dengan stat, ANOVA, test for equal variance, kemudian memasukkan respon pada kolom respon yaitu resi 1, karena yang diuji adalah residual, kemudian faktornya yaitu utama dan faktor peta, yaitu larutan nutrisi dan konsentrasi pupuk. Kemudian untuk option ini tidak perlu mencentang normalitas, storage-nya juga tidak perlu, result-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilai multiple comparison-nya sebesar 0,143, di mana ini menandakan bahwa nilai multiple p-value dari nilai multiple comparison-nya ini lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa menerima H0 yang berarti bahwa residualnya itu homogen, residual dari data homogen. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan uji asumsi secara deskriptif dengan menampilkan 4 grafik dalam satu plot, yaitu dengan stat, ANOVA, general linear model, fit general linear model. Seperti yang tadi, memasukkan respon yaitu berat kering, faktor yaitu ulangan, larutan nutrisi, konsentrasi pupuk. Dan sekarang kita mengeklik pada kolom graph. Ini kita mengekliknya 4-in-1 untuk menampilkan dari plot-plot asumsinya. Kemudian oke. Storage-nya tidak perlu dikeluarkan karena tadi sudah dikeluarkan. Maka oke. Nah, di sini tadi kan sudah dilakukan pengujian normalitas, juga sudah dilakukan homogenitas.
uji asumsi homogenitas. Uji asumsi homogenitas juga dapat dilihat dari plot versus fit, di mana dapat dilihat bahwa plot menyebar rata di atas sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterogenisitas atau residual bersifat homogen. Kemudian pada grafik versus order ini terlihat bahwa plot juga menyebar di sepanjang sumbu nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bersifat independen. Sedangkan normal probability-nya ini titik-titiknya sudah hampir mendekati atau mengikuti berhimpit dengan garis lurusnya yang menandakan bahwa distribusi dari residualnya normal. Kemudian setelah uji asumsi dipenuhi, maka kita melakukan uji ANOVA, RAK split plot design, dengan yaitu STAT, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model. Seperti yang tadi, memasukkan respon yaitu berat kering, faktornya itu ulangan, larutan nutrisi, konsentrasi pupuk. Kemudian di random ini kita mengeluarkan ulangan sebagai random tipenya, sebab kalau misalkan kita menggunakan fix, nanti hasil yang dimunculkan oleh Minitab akan berbeda dengan perhitungan secara manual. Maka oke. Storage-nya juga tidak perlu. Kemudian grabs-nya juga tidak perlu. Oke. Lalu modelnya juga sama yang seperti tadi. Kita memasukkan terms in modelnya itu adalah ulangan, larutan nutrisi, konsentrasi pupuk, ulangan, interaksi antara ulangan dan larutan nutrisi, interaksi antara larutan nutrisi dan konsentrasi pupuk. Di mana ini nanti akan ditampilkan pada output ANOVA-nya. Oke, kemudian, nah di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari ANOVA-nya yaitu seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa ulangannya dengan nilai F-hitungnya 50,49 atau p-value 0,001, di mana ini menandakan bahwa dari ulangannya itu signifikan atau ulangannya berpengaruh terhadap berat kering yang diperoleh. Kemudian larutan nutrisi atau faktor utama, di mana dengan F-value atau F-hitungnya itu sebesar 23,94 dengan p-value-nya 0,006, di mana nilai p-value ini lebih dari nilai p-value-nya kurang dari 0,005, yang mana ini menandakan bahwa dia signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa larutan nutrisi atau faktor utama ini juga berpengaruh. Namun pada konsentrasi pupuk atau faktor anak beta ini, dia menunjukkan bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,475, di mana menandakan ini bahwa tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan dia untuk konsentrasi pupuk ini tidak berpengaruh nyata terhadap berat kering selada yang dihasilkan. Kemudian untuk ulangan dan larutan nutrisi ini merupakan galat dari faktor utama, yaitu dengan menunjukkan hasil sedemikian, dan larutan nutrisi, interaksi antara larutan nutrisi dan konsentrasi pupuk ini menunjukkan p-value sebesar 0,240, di mana ini menandakan bahwa tidak signifikan, yang berarti bahwa interaksi antara larutan nutrisi dan konsentrasi pupuk tidak berpengaruh terhadap penambahan berat kering yang dihasilkan. Nah, di sini untuk kolom error ini merupakan galat B yang dihasilkan dari pengujian ANOVA dengan hasil seperti berikut. Karena dari pengujian ANOVA terlihat bahwa ulangan dan faktor utama atau larutan nutrisi ini signifikan terhadap berat kering yang dihasilkan, maka perlu dilakukan uji lanjutan. Namun dalam uji lanjutan ini yang dilakukan pengujian hanya pada faktor utama, sebab untuk mengetahui perlakuan faktor utama mana yang paling baik digunakan. Nah, uji lanjutan yang akan digunakan ini adalah uji Tukey.
Namun sebelum melakukan uji tukai, kita perlu merubah transformasi model. Perlu melakukan transformasi model, yaitu dengan ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model. Nah, pada model ini yang ditampilkan hanya faktor utama dan faktor petanya. Oke. Lalu, oke. Nah, ini merupakan model dari split plot RAK yang sudah dilakukan transformasi model. Setelah dilakukan transformasi model, maka kita bisa melanjutkan ke uji tukainya dengan ANOVA, General Linear Model, Comparison. Dengan respon yang dimasukkan adalah berat kering karena karena tadi responnya berat kering. Kemudian metodenya yaitu kita memilih tukai. Kemudian yang karena tadi yang signifikan adalah larutan nutrisi, maka yang dilakukan uji lanjutan adalah larutan nutrisi sampai diklik menandakan bahwa ada huruf C atau yang menandakan compare levels for this item. Setelah itu optionnya yaitu kita memasukkan confidence level atau selang kepercayaan yaitu 95, kemudian graph-nya interval plot difference opinions, kemudian result-nya ini seperti ini, kemudian view modelnya kita memasukkan respon seperti yang tadi yaitu berat kering dan terms-nya yaitu seperti transformasi model yang kita lakukan. Kemudian nah, di sini terlihat bahwa nilai dari rata-rata dari perlakuan akibat P3 atau pemberian nutrisi campuran memberikan nilai rata-rata berat kering sebesar 0,9700667 gram yang terletak pada grup A, di mana ini menandakan bahwa perlakuan P3 ini sangat disarankan. Perlu saya tambahkan, berat kering tanaman ini merupakan akumulasi dari senyawa organik yang disintesis dari air dan karbon dioksida. Maka jika nilai berat kering tanaman ini semakin tinggi, maka menandakan bahwa pertumbuhan dari tumbuhan ini juga semakin baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian nutrisi campuran atau P3 dengan kondisi campuran ZZA, TSP, dan KCl dengan perbandingan 2:1 ini sangat disarankan untuk menambah berat kering dari tanaman semadnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi presentasi dari PPT kami beserta dengan demo dari pengujian yang dilakukan. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam perkataan ataupun mungkin salah dalam pengujian karena kami juga keterbatasan dari referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.